Guys, jadi ini tuh part 2-nya ada yang tadi. Tadi kan udah dengerin cerita versi gue, sekarang dengerin cerita si Doi. Iya. Nah, jadi gimana? At the moment, Lu ketemu? ini kita dari gua kecil dulu apa pas ketemu? Ketemu aja. Oke. Pas ketemu, tapi sih harus latar belakang dulu ya. Iya. Jadi kayak perlu gue jelaskan. Perlu gue jelaskan bahwa gue tuh yatim piatu. Gue beneran tapi gak kayak si Entong. Kayak ibu bapak gue tuh meninggal pas gue umur 11 tahun dan itu tepat di hari ulang tahun gue. Jadi menurut gue itu kayak biggest trauma gitu loh. Karena kayak gue ngerti banget sih bro. Ngerti pasti bro. Terus habis itu udah ya, waktu berlalu tiba-tiba gue ketemu nih sama nenek-nenek. Nah nenek-nenek ini gue kan gak tahu ya awalnya siapa. Nah terus kayak dia ngomong kalau misalkan bapak kamu tuh dulu kerja di perusahaan saya. Nah kan kayak gue yang kayak iya gitu, soalnya kan selama ini gue juga nggak tahu kan bapak gue kerjanya di mana. Kayak stranger gitu kan. Iya dan kayak bapak ibu gue tuh kayak nggak pernah ngenalin dia ke gue gitu loh. Biasanya kan kayak teman kerja dikenalin gitu, bahkan namanya pun gue nggak pernah denger kan. Terus tuh siapa namanya? lupa lagi anjing. Aduh, gue lupa banget demi Allah gue lupa banget. Terus tuh pokoknya kayak Kim dah, ada Kimnya. Maaf ya Nek. Kan Dodohi. Oh iya, enggak kan beda. Jangan spoil dulu. Maaf. Terus habis itu kan aku tuh kayak sempet kaget gitu kan. Aku sempet kaget terus kayak aku pikir tuh kayak dia tuh mau nyulik. Nah, oh iya. Kan kalian tau kan kalau pemakaman Korea tuh kayak yang di tempat gitu terus kayak ambil makan gitu. Yang minum soju. Sebenarnya itu positif sih biar nggak sedih. Cuman kayak at the moment tuh kayak keluarga besar aku tuh gak datang, cuma aku doang. Nah, pokoknya tuh kayak karena belum datang juga nggak sih? Iya, jadi kayak kan, cuman aku doang sama ibu gue juga sih. Oh iya, sama bapak lu. Iya, terus tuh pokoknya apa sih kayak singkat cerita si Dodohi kecil ini tuh dibawa sama nenek itu. Terus tuh pokoknya dibesarin deh guys aku sama nenek itu. Nah, pas mungkin udah mulai gede, tapi aku udah tahu sih dari awal kalau misalkan kayak anak kandung dia tuh gak ada yang suka sama gue karena kayak gue tau gue cantik anjir. Kayak gue independent woman, sementara anak pertama itu problematik parah sampai pernah diceblosin ke penjara kan sama nenek-nenek itu. Terus tuh kayak I'm so grateful for that nenek-nenek karena kayak tanpa dia tuh gue nggak bakal ketemu juga sama si Song Kang. Kok Song Kang? Guon. Oh, Jong Guon. Jadi kayak goblok ya. Gitu. Song Kang tuh nama adiknya guys, sorry ya. Maaf ya. Terus tuh kayak lanjut singkat cerita lah ya, gue tuh kerja di di Mira F&B. Gue kerja di Mira F&B tuh sebenarnya tuh anak perusahaan dari si perusahaan utama yang punya nenek ini. Dia tuh kayak sajang nimnya gitu, apa sih namanya, CEO-nya. Terus dia kayak CEO bener gitu loh. Terus habis itu singkat cerita gue tuh ketemu dia juga nggak sengaja, soalnya kan kayak di mana ya, gue lupa. Di jalanan kan ditolongin. Enggak, sebelum itu udah pernah di jalanan anjing. Dan dia mau dibegal. Bukan, sebelum itu ada anjing. Ada anjing. Yang tukeran ini dulu. Matiin dulu. Iya, itu kan lo ditolongin nih kalau nggak salah ya, waktu gue inget kan dia agak amnesia gitu ya guys karena kecelakaan. Ya jadi waktu itu tuh lu kan ketemu enggak di jalanan. Jadi gue baru inget ternyata kayak nenek di jalanan. Enggak, bukan. Sebelum itu udah pernah kejadian dulu yang nenek gue tuh kayak nyuruh gue nyari jodoh. I see. Terus tuh kayak dia blind date gitu guys. Nah, terus tuh kayak blind date. Terus tuh kayak nenek gue ini nggak ngasih tau gitu loh kayak orangnya kayak yang mana, namanya siapa, cuma cuma dikasih tau kayak di kafe ini gitu. Nah pas jangan gitu bener orangnya. Mau benek. Terus tuh kayak gue datang kan ke kafe yang tertera pada undangan tersebut. Nah gue datang kok dia cuma sendiri nih, nggak ada orang lain di kafe itu. Terus tuh kayak pelayannya bilang ini tuh kayak kafe lagi di booking, satu kafe tuh lagi di booking cuman buat satu orang ini. Anjir. Ya kan? Keren banget ya kan? Terus tuh kayak singkat cerita gue datengin tuh cowok mejanya, cowok ya guys BTW. Terus tuh gue datengin, terus dia kayak ngomongnya gak sopan, tapi dia ganteng. Dia kayak pandangan pertama. Dan by the way harus diingat kalau misalkan gue tuh pakai baju putih ya. Terus tuh kayak at the moment ada kejadian di mana kayak dia tuh pesan kue. Nah kuenya tuh kayak
jatuh guys gara-gara dia berantem sama strangers ada yang datang terus kayak gitu sih? Iya kan? Kamu pukul gitu? Enggak, tapi dia kayak masukin strangernya ke dalam koran. Jadi kayak, nah kan gue gak tau ya, kok dia kayak bisa kayak gitu. Tapi kan at the moment gue lagi di toilet, jadi gue cuma dikasih sama pelayannya doang guys. Nah terus habis itu singkat cerita gue kayak gak suka sama nih orang, tapi gue cuma bertahan sampai 30 menit. Karena kayak kata sekretaris gue nih kayak minimal tuh lu bertahan 30 menit. Nah setelah 30 menit bertahan, selanjutnya tuh gue kayak pulang aja kayak biasa. Karena gue denger nenek gue ini masuk rumah sakit, dirawat. Nah pas sampai begitu di rumah sakit tuh gue kayak nenek gue tuh baru ngasih tahu ternyata gue salah orang jir. Terus harusnya yang ketemu siapa aja? Yang harusnya gue ketemu kayak jelek berkacamata gitu. Dan iya kan? Berarti si cowok itu yang tadi lo ketemu itu bukan cowok yang harusnya gue ketemuin. Oh my God, jadi tuh kayak singkat cerita kayak sekretaris gue tuh nelfon itu kan karena kita sempet tukar-tukaran kartu nama. Nah dia gue kasih kartu nama gue, dia ngasih kartu nama dia ke gue. Nah sekretaris gue nih nelfon nomor yang ada di kartu nama itu. Terus pas ditelepon tuh kayak dia bilang maaf ya atas apa sih kayak si sajang nim saya nih kayak salah orang gitu. Terus mau dibalikin ke duit makannya. Terus dia bilang kayak gini dengan santainya kayak nggak usah gitu. Terus singkat cerita tuh kayak gue lagi pergi ke mau balik deh ke rumah gue juga lupa saat itu kayak gimana. Cuman tuh gue ngerasa kayak ada yang aneh. Btw gue pakai taksi ya karena biasanya gue sama sekretaris gue kan. Nah sekretaris gue tuh udah pulang duluan kayak ada urusan gitu. Terus tuh gue pulang pakai taksi. Terus gue kayak naik taksi itu terus kayak sebenarnya fine aja soalnya kayak sebenarnya sama yang apa di data di HP. Terus pas begitu gue naik gue tuh ketiduran. Nah jalan. Nah terus habis itu tuh kayak kita gue sama si supir taksi ini tuh kayak gue kebangun kan, terus gue liat HP gue terus gue kan terbangun tuh. Nah gue terbangun tuh kayak gue liat HP gue dan ada notifikasi kalau misalkan itu tuh belum terambil taksinya. Terus sama siapa anjir? Nah gue nggak tahu cok, gue sama siapa. Terus gue lihat dalamnya ada berdarah gitu. Ya kan? Iya kan? Terus kayak gue kayak terus dia langsung kayak ngeliat ke belakang gitu terus langsung kayak senyum. Gue kayak gitu kan? Gue takut kan. Soalnya tuh kayak gue tuh harus cepet menikah karena nenek gue tuh ngejatuhin gue sebagai ahli waris dia. Dan kalau misalkan gue mau jadi CEO Mire itu, lo harus Mire Group, ya? gue harus nikah. Syarat utamanya tuh gue harus nikah dalam kurun satu tahun setelah si surat wasiat itu dibacakan. Nah terus tuh kayak singkat cerita, gue ini nggak sengaja ketemu sama cowok yang gue salah orang itu dari yang di kafe itu. Nah terus tuh kayak dia tuh nyelamatin gue tuh bingung loh dia tuh kayak musuh atau bukan. Dia komplotan. Jadi pas yang lu kayak di taksi itu lu kayak langsung keluar atau gimana? Enggak, kayak dia tuh gue pukul gitu. Terus dia kayak kaget kan, terus dia berhenti. Nah pas berhenti tuh gue keluar. Nah gue keluar tuh gue lari kayak selamatin diri. Challenge you gitu. Terus abis itu gue tuh ketemu dia tuh kayak out of nowhere gitu loh, tiba-tiba datang. Itu ada gitu iya kan, saya kayak jodoh cok. Iya terus itu kayak dia tuh ini kayak apa namanya, dia tuh kan gue kayak bingung ya, muka dia ini meyakinkan kan. Ya udah akhirnya gue lari deh ke dia. Maksudnya gue yang penting gue jauh dulu deh dari orang yang super taksi itu. Terus habis itu singkat cerita gue sampai di depan dia tuh dia bilang, lu kalau misalkan mau gue selamatin lu harus taken kontrak dulu sama gue. Gue bingung dong kayak kontrak apa anjir. Terus gue kan kayak emang lu mau nolongin bisnis? Iya, lu mau nolongin gue atau mau ngapain? Maksudnya kayak semua sudah kontraknya apa gimana? Terus tuh kayak iya anjir. Terus tuh kayak at the moment dia tuh gue belum sempet tekan kontrak karena kayak tuh orang udah brutal duluan gitu loh supir taksi itu. Jadi kayak dia yang penting nyelamatin gue aja dulu si cowok itu. Terus gak lama kemudian pas udah mau tekan kontrak tuh gue kabur karena gue takut kan, kayak gue juga takut dia jahat dong. Bener-bener. Terus tuh kayak gue kabur, nyelamatin diri lu iya gue kabur. Jadi tuh kayak ada apa sih itu namanya kayak pagar gitu kan. Nah jadi tuh samping pagar tuh sebenarnya tuh kayak laut gitu, tebing. Tapi tuh tapi tuh kayak ada satu space kotak kecil gitu. Nah gue sembunyi di situ.
karena gue takut guys. Jujur. Terus habis itu nggak lama kemudian tuh dia tuh tiba-tiba ada di depan gue nggak tahu ya, gue nggak lihat, gue nggak dengar jejak kaki, gue nggak dengar apa-apa, tapi dia di depan gue. Maksud gue tuh kan kayak kok Nino tidur di sini gitu. Cepet banget itu di sini kan? Mas. Terus tiba-tiba dia manggil gue kayak sini tekan kontrak gitu. Terus gue kayak gue berdiri kan, saya kayak yang menghargai aja dulu gitu. Maksudnya kayak ngapain sih dia mau tekan kontrak apa gitu. Sebenarnya kayak lu tuh mau ada masalah apa sama gue gitu. Kok mau nyelamatin gue nggak usah selamat dari awal gitu kan, kalau misalkan mau duit. Terus tuh kayak terus tuh kayak si mobil yang dikebawain supir itu kan kita kira gue kira kan kayak dia tuh udah pingsan atau udah mati kan, bahkan enggak, dia masih hidup. Dia tuh setelah dihajar sama cowoknya tuh dia masih hidup dan dia masih sanggup untuk ngendarain mobil dan nabrak si cowok itu, which is nabrak gue juga. Tapi gue tuh nggak sempet ditabrak, gue kayak berdiri, karena gue berdiri kan, untuk kotaknya kan kecil, jadi gue kayak udah terus abis itu si cowoknya tuh kayak gak mungkin kan ninggalin gue, dia lari. Nah dia tuh megang tangan gue, terus kita jatuh bareng-bareng ke laut. Jadi kayak cuy gitu ya. Iya. Terus kayak terus tenggelam nih. Iya kan? Terus kayak tiba-tiba gue ngerasa nih tangan gue panas, tiba-tiba udah berubah gitu. Tadinya di sini, sekarang udah nggak ada ya. Sekarang udah pindah lagi dia. Ada tanda salib nih pakai kerudung dua-duanya. Iya. Kita Islam. Tanda bulan bintang di sini. Terus tuh kayak maksud gue onta nggak? Tiba-tiba di situ kan, terus kayak kok gue nggak pernah tato-tatoan. Terus kayak tiba-tiba gue di tepi pantai, tiba-tiba ada dia di depan gue. Terus dia kayak kaget gitu, kok ada di sini, kok ada di sini. Lo apa ini? Gue nggak tahu. Terus singkat cerita ya, pokoknya kayak gue masuk rumah sakit gue segala macam. Terus kayak dia kayak ngikutin gue mulu karena kata dia ini tuh penting. Terus tapi lu nggak tahu itu apa? Iya, at some moment gue tuh kayak nanya kan, ini berapa sih, sih nunjukin gitu ke gue, kalau misalkan dia bisa atraksi dengan tatonya ini. Dan dia bilang apa gitu, dan enggak dulu, dan lu tau gak sih, gue tanya kan kayak lu sebenarnya apa gitu. Sih lu tau gak dia ngomong apa? Dia tuh ngomong kayak Nana demonia gitu. Dia setan guys, dia demon kan, kayak iblis cok. Iya tapi diganteng. Oh iya. Iya kan? Jadi it's okay. Yes. Terus tuh kayak cerita, dia tuh gue bilang kan, lu kalau mau tato ini terus lu jadi bodyguard gue aja gitu. Karena kayak gue juga diteror kan sama orang yang tadi by the way supir taksi itu ya. Kan dia belum meninggal tuh. Tapi kayak lu nggak tahu supir taksi itu apa tuh? Iya, tahu karena dia kayak pakai mask gitu loh, bukan muka aslinya jadi guys. Terus tuh kayak singkat cerita tuh kayak dia jadi bodyguard. Terus kayak nah kan gue masih teringat kan sama janji gue yang kayak janji nenek gue itu yang buat gue jadi ya? CEO yang nikah. Nah gue tuh terpikir kayak kenapa gue gak menikah orang aja, misalnya kontrak aja, yang penting gue jadi CEO dulu aja deh gitu kan. Dan kayak dia juga gak dirugikan gitu. Iya, dan dia kan juga butuh tatonya kan, maksudnya kayak why not gitu. Terus habis itu singkat cerita gue sempet ditolak, cuman akhirnya kayak dia gak mau anjir. Terus kayak dia akhirnya kayak berubah pikiran, kayak gue tetap masih butuh tato itu, kalau enggak dia bakal terjadi pembakaran spontan guys. Agak kayak dan nonton komeng ya si Dodohi ini. Habis itu POV gue tuh kayak, maksud gue kan kayak sebutuh apa sih lu sama ini. Terus tuh kayak maksud gue yaudah nih akhirnya gue yang memutuskan untuk kayak yaudah deh lu masih mau gak nikah sama gue. Terus kayak dibilang kayak yaudah deh mau. Sekira nah little did they know, misalnya kayak media knows tuh kayak gak ada yang tahu kalau misalkan itu pernikahan kontrak. Bahkan si sepupu apa sih kayak anak-anaknya nenek itu tuh gak ada yang tahu. Kayak taunya kayak lu pure cinta gitu. Iya, karena kayak sebenarnya kita juga terlihat bahagia gitu loh di foto pernikahan kita. Nanti kita taruh di sini. Bener ya, ntar gue edit. Iya. Terus habis itu menurut gue tuh kayak at some point gue udah ngerasa yang kayak apa ya, mulai kayak gue butuh dia deh gitu. Terus kayak gue ngerasa kayak dia tuh juga sebenarnya maksudnya masih butuh ini kan, masih butuh tatonya. Cuman karena dia tetap harus buat kontrak. Kalau dia nggak buat kontrak, dia bakal terjadi pembakaran spontan dan dia bakal hilang. Maksudnya kayak dan gue pernah nanya kan kayak lo tuh umur berapa sih? Kata dia tuh kayak gue umur 200 tahun. Gue kayak Thor ya. Tapi dia masih still look the same gitu loh. Menurut gue kayak kayaknya berarti kalau misalnya nanti lu tua dia tetap ganteng gitu. Nah, gue nggak tahu ya kalau kedepannya kayak gimana atau dibuat gue jadi eternally gitu juga kan nggak tahu. Cuman sih dia pernah bilang ya kalau misalkan kayak
gue kalau misalkan gue meninggal dan dia masih jadi demon, itu dia bakal kayak cari, misalkan kan gue reinkarnasi nih, so kayak dia bakal cari reinkarnasi gue buat dinikahin lagi gitu. Jadi dia tetap bakal sama gue gitu. Anjay. Ya kan? Gitu. Jadi ya gitu deh, pokoknya kita sekarang bahagia. Dia tuh lagi di depan nungguin gue dijemput. Iya, maksudnya dia jemput si gue. Yobo juga lagi nungguin aku nih, Mbak. Udah deh guys, udah 15 menit. Oh iya, BTW gue juga mau pamer. Bentar lagi gue mau punya anak. Kalau gue sih sebenarnya gue belum ada rencana ya, Oh, iya. soalnya kan kayak gue sibuk nih. Terus suami gue juga kayak Yang mana? Nicki Minaj. suami gue juga kayak sebenarnya dia pengen, cuman kayak masih anaknya nanti half blood. Oh iya sih bener ya. Kan tahu ya. Kan Kalau gue juga kayak gimana kan kayak umur gak ada yang tahu ya. iya. Terus kayak suami gue tuh kayak sedih gitu karena yang gue di Jerman itu kayak gue tuh sampai kabur. Gue inget banget yang Four Cliffs itu kan, yang daun. Iya, yang gue cerita kalau itu Iya, gue yang pamit tuh kayak Dewi, lo mau nggak gitu iya, kan. Dewi Fortune. Iya, terus kayak pas dia di rumah sakit tuh gue kayak udah gemeteran gitu, gue terus- lari karena iya. gue nggak berani lihat muka dia. Iya, terus gue inget yang kayak apa, lu VCR sama keluarga lu kan, gue nyuruh lu operasi. Terus kayak gue kayak ketakutan di situ, terus Iya kayak kan? gue tuh hampir kayak kabur, gue hampir kayak pulang aja Yobo. Terus kayak kalian kayak nggak apa-apa. Iya, terus kan Trust me, ini trust kan me, yang gitu. di masjid itu kan. Iya, yang di masjid, yang gantung doa kan. Kayak sedih banget gue sih sampai guys. kayak ngisi kotak amal, gue berdoa kayak aduh semoga gue tetap hidup karena gue mau ninggalin dia karena Iya kan? jadi pernah ya tiba-tiba jadi gue kan lagi di taksi, nah terus gue ngeliat kayak ada tukang es krim gitu, terus gue keluar kan, gue bilang kayak bang bentar ya bang gitu, kalau abang taksinya. Terus habis itu emang si laki gue tuh lagi beli roti gitu buat di hotel, terus tiba-tiba taksi gue itu kecelakaan, Iya kan? kayak ditabrak gue gitu tahu tuh, gue sama liat di TV guys. sama double decker bus gitu anjay, terus kayak ditabrak gitu kan, terus kayak dan itu taksi gue, jadi lu bayangin kayak Iya. suami gue ngeliat taksi gue itu hancur. Dan tapi posisinya suami lu nggak tahu kan, lo udah keluar. Nggak tahu, jadi pas itu dia langsung nyibrit, dia langsung kayak hoen gitu kan, terus dia sampai kayak iya gue mencari doi, terus dia mecahin kaca pakai tangannya sendiri. Oh my god, so Dan gue sweet. jadi gue beli es krim sama si taksi gue ketabrak itu tuh agak jauh. Bukan isi forklift ya? Ya udah proper aja kan dia ini gitu. kayak kayak agak jauh gitu, nah gue Iya. kira tuh kayak oh mungkin ada sesuatu yang jatuh gitu kan, tapi ternyata meledak tiba-tiba. Oh my Dan di god. situ tuh gue langsung kayak nyamperin gitu loh, gue lari karena gue kira suami gue masih di situ. Terus gue gitu dia langsung kayak dia udah terkapar di lantai gitu. Ini pasrah pasti Iya, ya. Dia pasrah. selalu ngira pasti lu kayak udah Iya udah kecelakaan. mati coy, dan mati bukan karena sakit anjir. Itu lebih sedih sih jujur. Iya kan, kayak, kayak gak siap meledak sih. gitu. Gue gak siap sih kalau misalkan sakit kan kayak tau Iya, nih ada cewek gue mau persiapan meninggal kan. gitu kan. Kalau kecelakaan kan kayak Iya, aduh gitu. kayak ujuk-ujuk jir. Iya kan, nah terus kayak ya udah, terus abis itu gue nongol kayak kamu kenapa? Kamu ngapain? Tangan kamu kenapa gitu? Terus dia kayak langsung meluk gue gitu kayak aku bersyukur kamu selamat gitu. Dia Gue inget banget yang lo tuh biar apa lu nyebut nama suami lo 10 kali kan Oh biar iya. gak lupa. Iya, biar gue pas gak lupa. Lo, terus pas lu pertama kali siuman juga gue denger sih katanya Iya, lo gua- nyebut nama dia pertama kali ya. Dan ya buat kalian aja. Di episode 15 nanti gue udah inget. Padahal nggak tahu. Gue udah inget, jadi nanti tuh ada scenes kayak gue pelukan sama dia karena gue inget. Dan lu tahu nggak sih pas gue di rumah sakit pertama kali gue siuman itu si Yeon Eun-sung itu yang nongol. Anjir. Kan gue langsung Terus suami lo kemana? makanya lu tahu nggak sih ternyata gimana? Suami gue dilaporin ke polisi. Jadi si Gila. Yeon Eun-sung itu dia pernah bunuh seorang. Terus dia pasti nyalain suami lo. Iya, Gila dia tuh orang. pura-puranya ini suami gue, dan si Yeon Eun-sung itu ngiranya gue amnesia. Padahal tuh enggak. Gue masih ingat suami gue kan. Remember it All too well. Jadi tetep kan pas gue bangun gitu ya. Gitu. Si Yeon Eun-sung tuh langsung kayak gini-gini gitu, sok biar kayak gue tau yang kata di lambe turah yang di ngikutin apa sih perbaikan suami lu kan biar lu inget. Iya, jadi dia tuh kayak Stop pura-pura deh mention gitu. Wohiwon. Dia udah gini-giniin gue gitu biar kayak sosok kayak, terus dia langsung kayak Yobo, dia langsung kayak gitu. Terus gue kayak
Pertama gue diemin. Terus lo kayak gini sih, weh harle gitu. Gue langsung diemin kayak gue nanyain dulu kayak, mau apa lo anjing gitu kan. Terus lo inget kan, jujur sama gue lo inget kan? Gue inget, karena gue gak amnesia. Maksudnya kayak gue lupa beberapa poin gitu kan? Gue lupa beberapa poin, tapi gue gak lupa tentang kayak gue punya suami, gue gitu-gitu. Terus habis itu udah pas kayak soalnya di episode 15 lupa. Cing, gue kayak skip. Terus kayak di situ gue kayak, gue mau tahu nih trik dia tuh apa gitu kan, gue emang smart baby smart. Terus udah kayak gue langsung kayak gue pura-pura nggak tahu tuh sampai paginya nyokap bokap gue datang ke Jerman. Gue juga sempet denger yang katanya dia nggak boleh datang ya, soalnya kayak masih ada masalah kan di Queen's Group. Iya bener-bener, tapi kayak akhirnya bisa, akhirnya datang. Iya bisa, karena alhamdulillah dibantuin sama siapa ya? Sama adik gua. Jadi adik cowok. gua itu tuh diam-diam punya tabungan. Oh nggak, istri adik gua. Oh ya sudah ya. Dia tuh kayak diam-diam gitu ke si ibunya Sensong itu yang bermasalah. Terus udah akhirnya nyokap bokap gue nyampe ke Jerman. Akhirnya dia pertama tuh nggak langsung ke gue, ke Hyunwoo dulu. Karena ya sih bener menurut gue juga kayak yang penting Hyunwoo dulu kan, keluarin dulu. Kalau udah apa sih udah siuman udah kan. Siuman. Terus abis juga itu baik-baik aja. Dulu, ditanya dulu kondisinya bla bla bla. Akhirnya ke gue kan, nyokap gue. Terus udah abis itu kayak gue disuruh, kamu mau nggak ngeliat Hyunwoo gini. Terus udah akhirnya gue nyamperin dia ke penjara. Gue pengen lo pakai baju coklat tuh nggak sih? Gue pakai baju coklat itu pakai blazer. Iya. Terus kalau dalamannya putih. Iya. Soalnya di Knet. Iya kan. Nah terus udah abis itu gue nyamperin Hyunwoo. Terus ditalamin. Dia takut. Terus udah sampai akhirnya udah dari situ gue kayak cerita gitu ke Hyunwoo kayak, ya tadi Ensong tuh gini. Terus aku dengar pas dia telepon dia tuh gini gitu. Jadi kayak emang tuh juga anjing. Tapi kayak si Ensong itu belum tahu kalau gue tuh ternyata nggak amnesia. Jadi kayak gue diem kayak ngupingin dia gitu biar tahu misinya. Kayak lo pura-pura dulu gitu kan? Iya pura-pura. Jadi guys, sekarang udah jam 5.13 juga. Jadi kita kayak kita mau lanjut party ya. Kita mau buka puasa. Iya. Karena kita intermittent fasting. Oh iya, kita intermittent fasting. Karena kayak yang kayak healthy life makannya gitu. 16 jam sekali ya. Iya. Terus kayak kita cuma makan buah-buahan. Kayak apa itu? Sama rumput lah ya. Ramyeon Lokagole itu gak ada. Gak ada ya. Jadi kayak jam 5.13. Jadi kayak segitu juga sekarang 22 menit ya. Bye. Bye. Sampai jumpa di YouTube kita.